Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Inception F4. Inception Network. Inception merupakan pengembangan dari Convolutional Neural Network atau CNN yang pertama kali diperkenalkan oleh Szegedy dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam paper berjudul Going Deeper with Convolution. Very Deep Convolutional Network telah menjadi pusat pengembangan dalam performa image recognition belakangan ini. Contohnya adalah arsitektur Inception yang menghasilkan performa yang sangat baik dengan komputasi yang relatif rendah. Ada beberapa versi populer dari Inception Network. Yang pertama Inception F1 yang merupakan versi pertama dari Inception Network di mana awal semuanya dimulai. Pada awal ini diajak untuk menganalisis suatu permasalahan sederhana yang bisa dipecahkan dan bagaimana cara memecahkannya. Yang kedua itu ya Inception F2. Inception F2 dan Inception F3 ditulis juga oleh Szegedy dan kawan-kawan dalam paper yang sama. Para penulis mengusulkan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kompleksitas komputasi. Yang ketiga yaitu Inception F3 yang merupakan gabungan seluruh perbaikan dari Inception F2. Inception F4 memiliki premis yaitu membuat modul lebih seragam. Para penulis juga memperhatikan bahwa beberapa modul lebih rumit dari yang diperlukan, sehingga kinerja perlu ditingkatkan yaitu dengan menambahkan lebih banyak lagi modul-modul seragam. Solusinya itu STEM. STEM dari Inception F4 telah dimodifikasi. STEM dalam hal ini mengacu pada operasi initial set yang dilakukan sebelum memperkenalkan blok-blok Inception. Saya Nur Fadila Fireni Salam akan melanjutkan penjelasannya. Pada gambar di samping ini, konvensional yang ditandai dengan V menggunakan same pending, sehingga dimensi output akan sama dengan dimensi input. Sebaliknya, konvensional yang tidak ditandai dengan V menggunakan valid pending. Nah, berikut adalah beberapa yang menggunakan V dan tidak. Contohnya itu matris 3x3 konvensional yang menggunakan 2V dan ada juga yang menggunakan 192V. Nah, di sini 1x1 konvensional itu yang dia tidak menggunakan V. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, kemudian Inception V4 dibagi menjadi 3 modul, yaitu modul A, B, dan C. Modul-modul ini terlihat sangat mirip dengan Inception V4. Nah, berikut ini adalah gambar dari modul A yang digunakan dalam V4, yaitu mulai dari filter Kokan, kemudian AFG polling 1x1 konvensional dengan 96, dan seterusnya. Nah, berikut adalah gambar modul B yang digunakan dalam Inception V4. Sama dengan sebelumnya, yang menggunakan 4, yaitu AFG polling, 1x1 konvensional, dan seterusnya. Kemudian ini modul C yang digunakan dalam Inception V4. Nah, Inception V4 memperkenalkan reduction block, khusus yang digunakan untuk mengubah lebar dan tinggi grid. Versi sebelumnya tidak secara eksplisit menggunakan reduction block, tetapi fungsionalitas ini juga diterapkan. Berikut adalah gambarnya. Gambar ini dari kiri reduction block A itu 35x35 menjadi 17x17 size reduction, dan reduction block B yaitu 17x17 menjadi 8x8 size reduction. Selanjutnya saya akan membahas implementasi Inception versi 4 pada Python. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah mengimpor library. Di sini kita akan mengimpor library yang akan digunakan ke depannya nanti.
Selanjutnya itu kita mengimpor dataset. Di sini dataset kita simpan dalam drive, dan ini adalah lokasi dari dataset dalam drive, Google Drive. Selanjutnya itu kita akan mengkonvert gambar ke dalam bentuk array. Di sini gambarnya kita akan resize menjadi ukuran 224 kali 224. Selanjutnya itu kita akan membuat gambarnya dan memberikannya label. Di sini ada 6 label, yaitu tomato bacterial spot, tomato early black, tomato late black, tomato leaf mold, tomato septoria leaf spot, tomato yellow leaf scale virus. Selanjutnya itu kita akan menormalisasi gambar dengan membagi 225. Lalu selanjutnya itu kita akan mengsplit dataset menjadi data training dan data testing. Selanjutnya itu kita akan mendefinisikan convolutional layers. Di sini saya mendefinisikan convolutional layers dengan batch normalization. Di sini fungsi convolutional ini kita bisa menggunakan banyak kali dengan hanya mendefinisikannya sekali. Dalam definisi convolutional ini dia mempunyai parameter input, filters, kernel, stretch, bias, dan padding. Selanjutnya itu ada yang namanya stem dalam Inception version 4. Stem itu mengacu pada operasi initial set yang dilakukan sebelum memperkenalkan blok-blok inception. Di sini di stem ada 3 convolutional block. Yang pertama yang ini ada 3 kali 3 convolutional sebanyak 3 kali, dan yang terakhir itu ada max polling dan convolutional 3 kali 3 yang ini. Selanjutnya itu di convolutional block yang kedua ada 2 cabang, yaitu 1 kali 1 konvolusional, 7 kali 1 konvolusional, dan 1 kali 7 konvolusional, dan 3 kali 3 konvolusional. Dan di cabang yang kedua ada 2, 1 kali 1 konvolusional, dan 3 kali 3 konvolusional. Selanjutnya di convolutional block yang ketiga ada 2 cabang, yaitu max polling dan 3 kali 3 konvolusional. Selanjutnya itu di Inception version 4 dibagi menjadi 3 modul, yaitu modul A, B, dan C. Di sini di modul A dia mempunyai bentuk convolutional block terbagi menjadi 4. Yang pertama itu cabang yang pertama 1 kali 1 konvolusional dan 3 kali 3 konvolusional sebanyak 2 kali. Di cabang yang kedua ada 1 kali 1 konvolusional dan 3 kali 3 konvolusional. Di cabang yang ketiga ada 1 kali 1 konvolusional, dan di cabang terakhir 1 kali 1 konvolusional dan average polling. Selanjutnya itu modul B. Di sini ada beberapa tambahan di beberapa cabang sama seperti modul sebelumnya, dan juga di modul C ada juga beberapa tambahan di beberapa cabang. Selanjutnya itu Inception version 4 juga memperkenalkan reduction block. Nah, reduction block ini terdiri dari reduction 1 dan 2. Reduction block itu khusus digunakan untuk mengubah lebar dan tinggi grid. Yang reduction pertama dia mempunyai bentuk seperti ini dengan 3 cabang. Cabang pertama itu 1 kali 1 konvolusional dan 3 kali 3 konvolusional sebanyak 2 kali. Cabang yang kedua ada 3 kali 3 konvolusional, dan di cabang yang terakhir 3 kali 3 max polling. Di sini pada reduction pertama kita memilih 4 parameter, di mana K, L, M, dan N. Di mana saya K memilih 192, L sama dengan 224, M 256, N 384.
di reduction kedua kita mempunyai 3 cabang. Ada 1 kali 1 konvolusional, 1 kali 7 konvolusional, 7 kali 1 konvolusional, dan 3 kali 3 konvolusional. Cabang yang kedua ada 1 kali 1 konvolusional dan 3 kali 3 konvolusional. Dan di cabang yang ketiga ada 3 kali 3 max pooling. Selanjutnya itu kita mendefinisikan inception versi 4. Di sini kita mempunyai input 224 kali 224 kali 3. Ini adalah channelnya, dan kita mempunyai output unitnya itu 6 karena ada 6 label dengan activation softmax. Selanjutnya kita itu membuat modelnya itu kita beri nama dengan inception versi 4. Selanjutnya itu ada yang namanya data augmentation. Data augmentation ini sangatlah berguna untuk kita gunakan melatih model karena mampu menambah akurasi dari model. Selanjutnya itu kita compile model dan reduce learning rate. Di sini model compile loss dengan non-binary cross entropy yang optimizer Adam. Selanjutnya itu ada reduce learning rate. Di sini reduce learning rate ini digunakan untuk mengurangi learning rate jika tidak ada perkembangan akurasi. Selanjutnya itu train model. Di sini train model menggunakan fit generator. Nah, di sini ada epoch-nya 100 dengan data dari yang tadi kita menggunakan callbacks dengan reduce learning rate. Selanjutnya itu kita akan menghitung akurasi dan membuat plot. Di sini adalah sintaks membuat plot dan menghitung akurasi. Dan ini adalah tampilan akurasi dan plot arsitektur inception versi 4. Ini akurasi yang kita dapatkan sebanyak 92,56%. Dan ini adalah bentuk plot dari training and validation akurasi dan training and validation loss. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.